Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente di Padewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lagi diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini kita akan mengisahkan sebuah film yang berjudul 47 Ronin di tahun 2013. Oke, biar gak penasaran apanya yang bikin tegang, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan genangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Should a samurai ever lose or fail his master, he becomes a ronin. Pada zaman diktator feodal kuno atau akhir abad pertengahan sekitar tahun 1600-an, Jepang seperti halnya Pulau Jawa. Di sana ditinggali oleh manusia dari ras pribumi, kulit putih, bahkan ada penyihir, iblis, dan makhluk-makhluk lainnya. Dan tak lupa juga ada samurai. Pada masa itu penguasa seluruh Jepang secara de facto adalah seorang shogun bernama Suna Yoshitokugawa. Dan setiap provinsi di Jepang memiliki pemimpinnya masing-masing yang selalu dilindungi oleh para samurai. Jika samurai kehilangan tuannya, maka dia akan merasa malu dengan rakyat Jepang dan mundur untuk menjadi ronin. Ronin ini sebutan bagi samurai yang kehilangan tuannya. Oke, kisah bermula dari seorang anak laki-laki bernama Kai yang berlari ketakutan di dalam hutan. Tak ada seorang pun yang tahu dari mana asal-usulnya. Berbagai rumor pun bermunculan tentang Kai. Ada yang bilang jika Kai ini anaknya kuntilanak hutan, hewan jadi-jadian. Bahkan banyak orang percaya jika Kai dibesarkan oleh iblis hutan yaitu Tengu. Sampai akhirnya Kai pun berada di provinsi Ako dan ditemukan oleh sekelompok samurai. Dan salah satu samurai bernama Oishi. Oishi melihat bekas cakaran di kepala Kai dan berniat akan menghabisinya. Karena menganggap Kai adalah seorang iblis. Akan tetapi tuan mereka atau pemimpin provinsi Ako yang bernama Lord Asano langsung menghentikan Oishi. Karena Asano melihat sesuatu yang spesial di dalam diri Kai. Kai pun akhirnya diadopsi oleh Lord Asano. Oishi! Help me pick him up, Oishi. Kai pun diperbolehkan untuk tinggal di wilayah Ako. Dan sejak saat itu, dia sangat dekat dengan putri dari Asano yaitu Mika gak pakai tambayong. Dan lambat laun perasaan tak biasa pun tumbuh di antara mereka. Akan tetapi, karena Kai adalah orang asing atau manusia berdarah campuran, dia harus diasingkan dan tinggal di gubuk dalam hutan. Karena samurai sangat membenci orang asing yang dianggap bisa membawa sial, seperti adat-adat sebelumnya. Meski begitu, Kai sudah bersyukur karena sudah diperbolehkan tinggal di sana hingga dewasa. Dia tetap hormat kepada Oishi beserta para samurai yang masih menganggap Kai sendiri adalah ancaman. Tak lupa dia juga hormat kepada Asano yang bersikap begitu baik kepadanya. Dan pada suatu hari ada monster sapi rusa yang mengamuk di dalam hutan. Para samurai yang melihat itu pun berusaha menghentikannya. Begitu pula dengan Kai yang ikut membantu. Begitu banyak samurai bertumbangan akibat serangan monster sapi rusa. Salah seorang samurai bernama Yasuno pun terus memburunya sendirian hingga akhirnya dia terjatuh. Di saat sapi rusa akan menghabisi Yasuno, tiba-tiba setelah sapi rusa modiar, Kai pun langsung bersimpuh dan mengembalikan pedang ke Yasuno. Namun bukannya berterima kasih sudah diselamatkan, malah mengatakan lebih baik dirinya pergi ke surga diserang monster daripada diselamatkan oleh manusia berdarah campuran seperti Kai. Tak lama kemudian rombongan Lord Asano pun datang dan beliau memuji keberanian Yasuno karena telah menghabisi si sapi rusa. Oishi pun langsung memotong tanduk monster itu sebagai bentuk penghargaan untuk Yasuno. Nah, di saat mereka semua akan kembali ke kerajaannya Ako, Oishi pun akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya yang menghabisi sapi rusa itu adalah Kai. Karena terlihat darah sapi rusa menempel di tangan Kai. Tepat setelah kejadian itu, Kai sempat melihat seekor rubah putih dengan mata aneh yaitu biru dan kuning. Dan ternyata dia adalah rubah jadi-jadian bernama Mizuki yang merupakan seorang selir. Mizuki ini mengabdi kepada tuannya yaitu Lord Kira, pemimpin dari provinsi Nagato. Mizuki memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran makhluk hidup. Dan ternyata si sapi rusa ini mengamuk karena telah dikendalikan olehnya atas perintah Lord Kira untuk menghabisi saingannya yaitu Lord Asano.
Sementara itu di kerajaan milik provinsi Ako, Asano dan prajurit samurainya pun datang yang disambut oleh sang putri Mika. Dan sebentar lagi akan ada turnamen duel pedang antar provinsi yang akan dihadiri oleh Shogun Tsunayoshi. Dan provinsi Ako akan menjadi tuan rumahnya. Lalu pada malam harinya, diam-diam Mika keluar kerajaan untuk menemui Kai di gubuk asmaranya untuk mengobati luka Kai. Ternyata selama ini Mika sering diam-diam bertemu Kai tanpa sepengetahuan ayahnya. Mika lalu ngomong bahwa dia tahu kalau Kai lah yang menghabisi sapi rusa itu karena terlihat jelas ekspresi malu di wajah Yasuno di saat orang-orang memujinya. Meskipun Kai telah berbuat baik, bahkan di saat Kai sudah menolong para samurai, mereka pun tetap membenci Kai. Namun Kai malah meminta Mika untuk pergi dari tempatnya karena meskipun mereka saling mencintai, namun ada desa berkata lain. This is no place for you, my lady. But you have your place. Are you sending me away? Di malam sebelum turnamen, rombongan-rombongan dari provinsi lain dan rombongan shogun pun tiba di provinsi Ako. Kai yang juga berada di kerajaan dan melihat Mbak Mizuki dengan warna mata berbeda langsung melapor ke Oishi bahwa kemungkinan Mizuki adalah seorang penyihir yang sempat Kai lihat dengan wujud rubah putih. Akan tetapi Oishi tidak mempercayai ucapan Kai. Di keesokan paginya, di saat turnamen akan dimulai, samurai terbaik milik Lord Kira yang bertubuh raksasa naik ke arena. Sedangkan samurai terbaik Lord Asano yaitu Yasuno didatangi oleh si rubah putih Mizuki di saat sedang bersiap-siap. Tak lama kemudian, putra dari Oishi yang bernama Chikara melihat Yasuno teper seperti kerasukan. Kai yang berada di dekat sana pun langsung memeriksa kondisinya. Menurut Kai, Yasuno baru saja terkena sihir. Dan karena turnamen sudah dimulai, Chikara pun meminta Kai untuk menghentikan Yasuno berduel di arena agar provinsi Ako tidak menanggung malu. Dengan terpaksa, Kai pun segera memakai baju zirah dan naik ke atas arena. Pertarungan sengit pun terjadi sampai akhirnya pedang Kai patah dan dia dihantam hingga topengnya terlepas. Melihat wajah Kai, sontak Shogun pun langsung menghentikan pertarungan karena Kai bukanlah seorang samurai. Apalagi Kai juga berdarah campuran. Di saat itu juga Shogun memerintahkan agar Kai dieksekusi, tapi Mika langsung menghalanginya. Lord Asano lalu meminta maaf ke Shogun atas kejadian tersebut. Beruntungnya, Pak Shogun pun akhirnya masih memberi ampunan. Kai lalu dihukum dengan pukulan berulang-ulang kali hingga dia pingsan. Asano pun murka dengan putrinya karena berusaha melindungi Kai, dan kejadian itu membuat dirinya malu di hadapan Shogun. Sementara di kamarnya, Mizuki terus menghasut Kira untuk segera mengambil alih provinsi Ako. Mumpung Lord Asano pikirannya masih gelap, Mizuki lalu menciptakan seonggok laba-laba dari darah kebencian Kira. Lalu Mizuki mendatangi Asano yang sedang tertidur untuk meletakkan laba-laba tersebut. Laba-laba Mizuki lalu mengeluarkan cairan yang masuk ke mulut Asano untuk membuatnya tersihir. Lord Asano seperti mendengar suara Mika yang berteriak meminta tolong. Bapaknya Mika ini lalu mencari sumber suara itu dan melihat Lord Kira yang akan memasukkan kerisnya ke sarung Mika. Asano pun langsung menyabet punggung Kira yang jelas itu hanyalah sihir Mizuki saja karena Mika tak ada di sana. Mika. Para samurai yang berjaga langsung menghentikan Asano. Dan tak lama kemudian, Mika pun datang yang membuat Asano langsung tersadar. Namun semua sudah terlambat. Shogun yang mengetahui kejadian tersebut akhirnya menghukum Metong Asano karena telah menyerang tamu dan membuat malu provinsi yang dipimpinnya. Akan tetapi, karena Asano selama ini mengabdi dengan baik, dia tidak akan digantung layaknya penjahat. Namun dengan cara terhormat yaitu seppuku, atau panjangnya bundir dengan merobek perutuan. Mendengar keputusan Shogun, Oishi pun keberatan karena tuannya saat itu dalam mengaruh sihir dan pikirannya telah dipengaruhi. Meski begitu, Asano akan menerima takdirnya demi menjaga kehormatan seluruh orang di Ako. Asano juga meminta Oishi menggantikan posisinya untuk melindungi putrinya Mika dan provinsi Ako dari musuh. Dan akhirnya tibalah hari Asano menjalani seppuku. Oishi ditugaskan untuk memenggal kepala Asano begitu proses seppuku selesai, agar dia tidak tersiksa. Sementara itu, sang putri Mika hanya bisa pasrah juga terpukul melihat ayahnya menerima takdir yang tidak seharusnya.
Whatever the cost, it is. We must have. Oishi dan para samurai lainnya berniat membalas dendam karena mereka tahu dalang sebenarnya pasti adalah Lord Kira. Namun mereka tidak bisa melakukannya sekarang karena Kira dan pasukannya pasti akan menghabisi mereka termasuk seluruh warga Ako. Sebelum Shogun pergi dari Ako, Mika pun meminta izin untuk menjaga provinsi Ako hingga dia menikah. Akan tetapi, sialnya Shogun malah meminta secara sepihak jika Mika harus menikah dengan Lord Kira agar tidak ada lagi permusuhan antara kedua provinsi itu. Dan Mika diberi waktu 1 tahun untuk bergabung sebelum menikah nanti. Selain itu, Oishi dan samurai lainnya yang telah menjadi ronin atau samurai tak bertuan dilarang untuk membalas dendam. Shogun tahu mereka pasti berniat untuk balas dendam kepada Kira karena samurai-samurai setia itu pasti menganggap Kira adalah penyebab kematian Lord Asano. Kira juga ditunjuk untuk memimpin Ako. Setelah rombongan Shogun pergi dari Ako, Kira langsung membuat kebijakan bahwa para mantan samurai Asano akan diasingkan dari Ako. Jika mereka masih berkeliaran di sekitar sana, maka pasukan Kira akan membunuh dan menghabisi mereka. Bahkan Oishi yang menjadi pemimpinnya dimasukkan ke dalam lubang untuk menghancurkan mentalnya. I don't trust who will break his will. Bukan hanya itu, Kai juga akan dibuang ke tempat asing yang aneh agar dia tidak mengganggu pernikahan Kira dan Mika. 1 tahun kemudian, Oishi pun akhirnya dibebaskan dalam kondisi lemas karena selama ini hanya diberi makan sedikit. Oishi dilempar begitu saja ke pemukiman warga. Sampai akhirnya istri Oishi dan putranya yaitu Chikara datang membawa Oishi pulang untuk dirawat. Tapi alih-alih kena mental dan putus asa, justru keinginan Oishi untuk membalas dendam semakin menyala-nyala abangku. Lalu Oishi mengetahui fakta bahwa ronin-ronin lainnya telah pergi meninggalkan Ako. Mika juga akan segera menikah dengan Lord Kira karena waktu bergabungnya hampir selesai. Serta Kai yang ternyata dijual sebagai budak ke Belanda. Di saat itu juga Oishi berencana pergi mengembara untuk menemui Kai. Sedangkan Chikara diperintahkan untuk menemui para ronin dan menunjukkan belati yang dipakai Lord Asano untuk seppuku. Sebagai tanda dimulainya pembalasan dendam. Oishi meminta mereka berkumpul di Danau Hitam 1 minggu lagi. Oishi juga pamitan ke istrinya dan memintanya untuk membuat orang-orang percaya bahwa mereka telah bercerai demi keselamatan istrinya. Sesamanya di Pulau Belanda yang penuh dengan bandit dan bajak laut, Oishi pun melihat Kai yang sedang bertarung dengan seorang monster yang gagah gembita bentuknya. Selama 1 tahun ini, Kai terpaksa bertarung dan dijadikan bahan taruhan. Tepat ketika makhluk tersebut dipenggal, Oishi pun masuk ke arena dan langsung diserang oleh Kai karena dianggap lawan berikutnya. Oishi pun berusaha untuk menyadarkannya. Namun tatapan Kai kosong dan terus menyerang dengan ganas. Akhirnya, Oishi mengatakan bahwa Mika akan segera menikah. Ucapan Oishi tersebut langsung menyadarkan Kai. Kini Kai yang sudah tersadar berpura-pura masih menyerang. Dan ketika ada kesempatan mereka pun langsung kabur dari pulau tersebut. Dalam perjalanan menuju Danau Hitam, Oishi mengaku kesalahannya karena dahulu dia tidak mempercayai Kai. Kemudian, karena Lord Kira memiliki sekitar 1000 prajurit, juga seorang penyihir, maka Oishi membutuhkan bantuan Kai. Tidak peduli apakah Kai manusia berdarah campuran. Kai pun akhirnya mau membantu. Namun dia tidak ingin melihat Oishi berlutut di hadapan Kira, seperti setahun yang lalu. Sementara itu di istana provinsi Nagato, Kira melatih kanuragannya bahkan sampai berbuat semena-mena ke lawan pertarungnya. Lalu tak lama kemudian Kira mendapat laporan bahwa Kai telah kabur dari Pulau Belanda dengan bantuan seorang ronin. Kira yang mengetahui ronin itu pasti adalah Oishi langsung memerintahkan Mizuki untuk menghabisinya. I need him dead. Sesampainya di Danau Hitam, Oishi pun disambut oleh seluruh ronin termasuk Chikara. Di hadapan mereka semua, Oishi bersumpah akan menegakkan keadilan sampai Kira terbunuh. Dan tuan mereka, Lord Asano, bisa beristirahat dengan tenang. Oishi mengingatkan bahwa rencana pemberontakan mereka taruhannya adalah nyawa. Meski misi tersebut berhasil, mereka semua akan dianggap sebagai penjahat dan akan digantung karena telah melanggar perintah Shogun.
Setelah itu, Oishi pun mulai mendiskusikan strateginya bahwa hanya ada 2 jalan masuk ke istana Nagato, yaitu gerbang utama dan bagian tembok barat yang pasti dijaga ketat. Maka dari itu, kesempatan mereka adalah ketika Kira meninggalkan istana, di mana Kira sering berdoa di kuil leluhurnya. Isogai, salah seorang di antara mereka pun diperintahkan pergi ke rumah bordil di dekat kuil untuk mencari informasi kapan biasanya Kira pergi ke kuil. Lalu beberapa orang lainnya diminta mengumpulkan Ronin lain sebanyak-banyaknya. Sedangkan Oishi dan orang-orang sisanya akan menuju desa Uetsu, tempat para penembak pedang terbaik, untuk mendapatkan banyak pedang-pedang bagus. Karena saat itu sudah banyak Ronin yang tidak memiliki senjata. Akan tetapi sebelum mereka pergi, Yasuno yang masih saja membenci Kai bertanya kenapa Kai ikut dibawa ke dalam misi, padahal dia bukan seorang samurai. Oishi pun langsung menahan Yasuno yang berusaha menyerang Kai. Oishi mengatakan jika tidak ada satupun dari mereka yang sekarang berstatus samurai lagi, dan bergabungnya Kai adalah karena permintaan Oishi sendiri. Why is the half-breed here? Can't take him with us. He's not a samurai. None of us are samurai. I asked him to come. Setelah berkelana lama, sampailah para samurai di desa Uetsu. Terlihat kondisinya yang begitu mengerikan dan tidak ada satupun penduduk di sana, karena ternyata desa tersebut sudah dikuasai oleh prajurit Kira. Oishi pun langsung berakting seolah-olah dia adalah petani dari desa sebelah yang ingin membeli peralatan tani. Namun prajurit Kira di sana mengetahui bahwa mereka bukanlah seorang petani, karena tangan seorang petani tidak seperti tangan mereka. Dan gak pakai banyak bacot, Oishi langsung menghabisi seluruh prajurit di sana hanya seorang diri. We'll need more. Karena tak ada lagi tempat untuk mendapatkan pedang, Kai pun memberitahu Oishi bahwa masih ada satu cara lagi yang bisa mereka lakukan, yaitu pergi ke lautan pepohonan di hutan Tengu. For your information, Wan, Tengu itu setan atau yokai yang hidupnya di gunung. Menurut cerita, wajahnya merah kayak Lea dan punya sayap. Oke, kita lanjut, Wan. Oishi mengatakan bahwa di tempat tersebut biksu-biksu Tengu di dalamnya dan pedang yang ada di sana hanyalah dongeng belaka. Tapi kemudian Kai menjelaskan asal-usulnya yang sebenarnya, bahwa dia dibesarkan di dalam hutan Tengu sebelum kabur ke Aku. Di saat itu, Kai yang masih kecil diajari oleh biksu-biksu Tengu ilmu kanuragan dengan kekuatan yang aneh bin ajaib, karena biksu-biksu tersebut menganggap hidup ini hanyalah tentang kematian. Namun Kai bersumpah tidak akan memakai kekuatan ajaib yang mereka ajarkan, karena Kai tahu takdirnya adalah bersama manusia. Kai yakin mereka akan mendapatkan pedang terbaik dari biksu Tengu, asalkan mereka bisa lolos dari ujian yang menguji tekad mereka. Sementara itu di rumah bordil, Isogai berusaha mencari informasi kapan Lord Kira pergi ke kuil untuk berdoa. Namun di antara mereka tidak ada satupun yang tahu. Hingga akhirnya Isogai bertemu seorang tante malam yang ternyata itu adalah Mizuki. Di keesokan harinya, Oishi dan para sahabat samurai pun lanjut OTW ke hutan Tengu. Dan setelah melewati hutan bambu, Kai mendengar suara di dalam kepalanya bahwa biksu-biksu Tengu telah mengetahui dirinya yang datang kembali. Sepanjang perjalanan menuju tempat biksu Tengu, mereka semua mendengar suara aneh. Kai menjelaskan bahwa itu adalah suara roh-roh dari orang-orang tua lemah dan juga anak-anak hasil Aboroskerui yang koid di sana. Kai pun terus menuntun para Ronin hingga sampai ke sebuah goa yang pintu masuknya adalah sebuah patung Buddha raksasa. Akan tetapi Wan, Kai hanya memperbolehkan Oishi saja yang masuk bersamanya demi keselamatan mereka semua. Lalu Kai pun memberitahu aturan yang sangat penting sekali, bahwa nanti apapun yang terjadi di dalam sana dan apapun yang dilihat oleh Oishi, jangan sampai Oishi menarik keluar pedangnya. Lalu betapa terkejutnya Oishi melihat pemandangan yang aneh di mana bisu-bisu Tengu sedang bersujud di hadapan patung. Setelah itu Kai meminta Oishi untuk menunggu di tempat itu, sedangkan dirinya akan masuk ke ruangan berikutnya yang di sana ada sebuah pedang menancap. Sementara itu Yasuno khawatir jika Kai telah menjebak mereka semua. Maka dari itu dia akan masuk ke dalam jika Oishi tidak kunjung keluar. Tak lama kemudian muncullah pemimpin dari para biksu Tengu yang kita sebut saja Bikos atau biksu pelontos. Kai lalu meminta bantuannya memberikan pedang untuk para samurai. Si Bikos cerita jika selama ini banyak manusia ingin mencuri pedang-pedang di sana, namun mereka semua tidak ada yang pernah kembali.
Lalu Bikos juga sedikit mengulas masa lalu Kai, yang ternyata adalah anak dari pelaut Inggris dan seorang gadis petani Jepang. Akan tetapi, ibu Kai menelantarkan dirinya begitu saja di hutan, yang akhirnya dibesarkan dan dilatih oleh para biksu. And a peasant girl. Yes, your loving mother abandoned you to a half-breed child. Kai lalu dipersilakan mengambil pedang yang menancap di sana. Asalkan dia bisa mengambilnya lebih dulu sebelum Bikos. Pedang tersebut ditempa untuk mempertahankan diri dari kebencian manusia. Oishi juga akan diuji tekadnya jika sedikit saja dia menarik pedangnya. Maka Oishi dan seluruh teman-temannya akan dilibas di tempat itu. Di saat yang sama, tiba-tiba gerombolan Ronin masuk ke dalam dan melihat para biksu yang sedang godek-godek. Pertarungan pun lalu terjadi. Biksu-biksu di sana mulai menghabisi para Ronin satu persatu. Dan Oishi terus diasut untuk menarik pedangnya agar bisa menyelamatkan mereka semua. Sampai akhirnya Oishi alhamdulillah berhasil melalui ujian batinnya. Draw your sword. Sedangkan di dalam, Kai dengan kekuatan bergerak cepat yang telah diajarkan Bikos akhirnya mampu mengambil pedang incarannya. Alhamdulillah seluruh pedang tersebut didapatkan dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke titik pertemuan bersama Ronin-Ronin lain. Seorang Ronin bernama Bakso pun sempat bertanya ke Kai tentang spesialnya pedang yang telah mereka dapat. Kai pun menjawab bahwa kemampuannya tergantung siapa yang memakainya. Kai mempraktekkan hanya dengan mengayunkan pedangnya dengan santai bisa membelah kayu. Tapi ketika Basho mencobanya sampai digesrek-gesrek juga enggak kebelah. So special about these swords. They cut. Sesamanya di titik pertemuan, pedang-pedang itu pun langsung dibagikan ke para Ronin. Lalu Isoge melapor ke Oishi bahwa dari informasi yang dia dapat, Lord Kira akan berangkat ke kuil leluhurnya malam hari itu. Jelas tidak ada seorang pun yang sadar bahwa sebenarnya Isoge telah disihir oleh Mizuki. Di saat itu juga semua Ronin pergi ke kuil leluhur Kira untuk menghabisinya. Akan tetapi Chikara yang ingin ikut ke dalam misi dilarang oleh Oishi karena bisa mengancam nyawanya. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, sampailah mereka di tempat kuil dan melihat Kira yang sedang berdoa. Tapi ketika mereka mendekat, tiba-tiba Isoge muntah karena pengaruh sihir Mizuki baru saja menghilang. Ternyata mereka tengah dijebak oleh Mizuki. Insiden penjebakan itu membuat beberapa nyawa Ronin termasuk Basho tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, Mizuki kembali membawa pedang milik Oishi yang tergeletak. Dia memberikan pedang itu kepada Lord Kira. Mizuki mengatakan bahwa seluruh Ronin telah dihabisi, tapi dia tak mengetahui jika masih ada yang lolos. Mizuki beranggapan demikian karena kobaran api yang begitu besar, dan dia tidak bisa melihat jika beberapa Ronin berhasil kabur. Lalu Mizuki pun menakut-nakuti Mika bahwa seluruh Ronin telah dia habisi. Half-breed is dead. Dozens of your father's men. Good night. Besoknya Kai untungnya melihat rombongan orang-orang yang akan mengadakan pertunjukan saat acara pernikahan Kira dan Mika nanti malam. Oishi dan kawan-kawan pun langsung mencegat mereka untuk mengajak bekerja sama dalam strategi selanjutnya. Pimpinan rombongan yang mengetahui mereka adalah orang-orang mendiang Lord Asano pun setuju, karena dia juga sangat membenci dengan kelaliman Lord Kira. Ketika strategi sudah disampaikan oleh Oishi, Yasuno pun mendatangi Kai dan berterima kasih karena dulu telah diselamatkan dari monster sabi rusa. Yasuno juga meminta maaf karena selama ini telah membenci Kai. Bahkan dulu penghargaan yang seharusnya didapatkan oleh Kai malah diberikan ke Yasuno. Lalu Yasuno pun memberikan pedang milik Basho kepada Kai sebagai bentuk penghormatannya. Dan setelah itu, di hadapan seluruh Ronin yang masih selamat, Oishi menyampaikan pidatonya bahwa kejahatan harus dibalas. Dan penghinaan ini harus dihentikan karena kematian tuan mereka dan berubahnya status samurai menjadi Ronin bukan karena penyebab yang wajar. Maka dari itu, mereka harus membalas kematian Lord Asano dan juga mengembalikan kehormatan samurai. Kemudian satu persatu orang pun menulis namanya dan memberi cap jari menggunakan darah termasuk Chikara dan juga Kai, agar dunia tahu apa yang mereka lakukan dan agar keturunan mereka nanti bangga mendengar kisahnya.
Jumlah mereka yang tersisa sekarang adalah 47 Ronin. Mereka sangat menyala-nyala untuk membalaskan dendam tuan mereka dan mengembalikan kehormatan seorang samurai. Meskipun nantinya mereka harus kehilangan nyawa karena melanggar perintah Shogun. Malam harinya pernikahan pun digelar. Rombongan pertunjukan datang yang ternyata Oishi, Kai, dan beberapa Ronin lainnya telah menyamar sebagai anggota pertunjukan. Sedangkan Ronin-Ronin sisanya memanjat tembok yang minim penjagaan dengan menggunakan penutup yang bersalju untuk berkamuflase. Lalu satu persatu penjaga pun ditumbangkan tanpa suara. Para Ronin sudah berada di posisi masing-masing, bahkan sudah menyamar menjadi penjaga musuh. Begitu pula dengan Oishi yang sedang menunjukkan kebolehannya di atas panggung. Akan tetapi, ada salah satu prajurit musuh yang berhasil melawan dan langsung memanah tepat ke arah Oishi. Yang itu membuat meletusnya pertempuran antara mereka. Pertempuran tersebut terjadi di seluruh kerajaan. Kai mampu menghabisi dengan cepat musuh-musuhnya. Sedangkan pentolan prajurit musuh yang bertubuh besar modiar karena terkena ledakan. Mereka ke-47 Ronin lebih unggul dalam berpedang. Dan banyak musuh yang berhasil ditumbangkan. Mika yang akan dibawa ke tempat aman juga ikut melawan menggunakan belati yang dia simpan. Dan akhirnya Mika gak pakai tambayong bertemu dengan Kai. Namun mereka langsung dihadang oleh si penyihir yaitu Mizuki. Dia ternyata bisa berubah wujud menjadi ular putih raksasa seperti naga. Di sisi lain, Oishi berduel dengan membunuh tuannya yaitu Lord Kira. Sementara pertarungan sengit antara makhluk aneh pun terjadi. Manusia berdarah campuran melawan penyihir. Dalam pertarungan tersebut, pedang Kai mampu membelah semburan api dari Mizuki. Meskipun dia jadi ular naga brewok yang sangat mengerikan serangannya. Di tempat lain, Oishi melawan seorang pemimpin provinsi yang haus darah. Dan akhirnya dia bisa membuat Kira modiar. Begitu juga dengan Kai yang bisa membuat Mizuki tergeletak tak berdaya. Dengan terbunuhnya Lord Kira, kemenangan pun berada di tangan para Ronin. Dan seluruh prajurit musuh langsung berlutut mengakui kekalahannya. Juga menunjukkan rasa hormat kepada para Ronin. Besoknya seluruh Ronin termasuk juga dedek Mika gemes akhirnya kembali ke provinsi Aku dengan membawa oleh-oleh kepala Lord Kira. Seluruh warga Aku pun langsung menyambut kedatangan para Ronin yang gagah berani. Begitu juga istri dari Oishi sangat bangga sekali dengan ayang bebeknya yang gagah berani. Dan juga putranya Chikara. Setelah itu mereka pun ngelayat ke makam Lord Asano. Oishi lalu meletakkan belati yang digunakan tuannya itu saat seppuku, sekaligus yang dipakai Oishi untuk menghabisi Kira. Kini Lord Asano bisa beristirahat dengan tenang karena dendamnya sudah terbayar. Tak lama kemudian Shogun pun datang dan Oishi hanya bisa meminta maaf karena telah melanggar perintah Shogun. Oishi pun mengajukan permintaan terakhir untuk membiarkan mereka semua koid dengan cara terhormat. Lalu Shogun menjawab bahwa seharusnya mereka semua dihukum gantung seperti penjahat. Namun karena Oishi dan kawan-kawan menjalankan tradisi Bushido atau menjunjung tinggi kesetiaan kepada tuannya sampai mati, Shogun akan mengabulkan permintaan mereka untuk koid dengan cara terhormat, dengan cara seppuku, dan akan dikubur di samping tuan mereka. You should all be executed as common. Follow the old ways of Bushido. I grant you a samurai with honor. Sore itu, Kai dan Oishi mendatangi makam Lord Asano. Oishi mengatakan bahwa putri Mika memiliki karakter seperti ayahnya, yang pasti akan membawa provinsi Aku kembali berjaya. Besoknya sebelum hukuman mati berlangsung, Kai dan Mika menyempatkan bertemu untuk bertemu kangen. Lalu, Mika pun menyampaikan kata-kata dari mendiang ayahnya bahwa dunia ini hanyalah persiapan untuk dunia berikutnya. Kai pun mengatakan bahwa dia akan mencari dan menemukan Mika meski harus melalui 10.000 kehidupan. Halah. Akhirnya proses seppuku pun akan dimulai. Namun tiba-tiba Shogun Shinayoshi meminta Chikara untuk berdiri dan menghadapnya.
Karena ternyata Chikara dibiarkan hidup untuk mengabdi kepada provinsi Ako dan agar Oishi memiliki garis keturunannya. Sampai akhirnya semua samurai pun melakukan seppuku yang dipenuhi oleh tangis dari semua orang yang melihatnya. Nah, setiap tahunnya pada tanggal 14 Desember, ribuan orang dari seluruh dunia mengunjungi makam 47 Ronin untuk penghormatan. Karena ternyata film ini diambil dari kisah 47 Ronin yang memang pernah hidup hingga menjadi sejarah. Oke kawan-kawan, selesai sudah Mama nyeritain film yang sangat agak thriller ini. Seperti biasa, jika kalian pengen rekomendasiin film untuk diulas, langsung coret-coret di bawah Yowan. Akhir kata, ada dinosaurus makan dagingnya tetangga. Maman mau pergi kursus dan sampai jumpa.